Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, sorry ya kalau suaranya lagi bindeng begini, soalnya lagi sakit banget ini. Ini kita pun paksain untuk nyari berita ya, dan juga menghadirkan berita untuk kalian semua. Jadi kalau suaranya nggak terlalu jelas, kami mohon maaf banget ya. PT Liga kemarin resmi menunda beberapa pertandingan di pekan keempat. Salah satunya adalah PSM Makassar lawan Persebaya, Persib lawan Borneo FC, dan juga Persita lawan Semen Padang. Nah, hal ini dilakukan dikarenakan kondisi di tempat-tempat pertandingan tersebut memang tengah tidak kondusif dengan ramai dan banyaknya aksi demo-demo dari masyarakat ya. Bagi PSM dan Persebaya, mungkin laga ini agak sebuah kerugian, sebab ini artinya kalau laga ini ditunda nantinya akan menjadi jadwal yang menumpuk ya. Tapi mungkin kalau buat Persib ini bisa dibilang ada nilai plus minusnya juga sih. Nah, nilai plusnya bagi Persib dengan penundaan jadwal ini, otomatis mereka punya banyak atau lebih banyak waktu untuk latihan dan istirahat ya. Apalagi dengan masuk dan keluarnya beberapa pemain baru dan beberapa hal yang harus dibenahi oleh Persib di 3 laga, kami pikir dengan penundaan jadwal ini sedikit menguntungkan sih bagi Persib. Nah, laga ini kan ditunda tanggal 31 Agustus. Persib itu baru main lagi tanggal 12 Agustus lawan Persebaya. Otomatis ada waktu sekitar 12 hari ya untuk istirahat ya dan latihan. Nah, 12 hari ini sebenarnya apa saja sih yang harus dilakukan dan dibenahi oleh Persib? Yang pertama tentu saja adalah menggenjot fisik pemain. Ini poin yang paling penting loh ya. Yang kedua, mencoba metode latihan baru. Metode latihan baru dengan masuknya Tom Haye. Kalau gabung loh ya, sebab Tom Haye ada kabarnya sih masih akan membela timnas dulu baru gabung ke Persib. Nah, waktu 12 hari ini seharusnya sih bisa nih difokuskan buat latihan bersama dengan gaya main Tom Haye ya. Karena kan kita nggak tahu nih pemain Persib ini cocok apa enggak nih gaya main dengan Tom Haye. Tom Haye kan kita harus tahu kapan Tom Haye ini tuh atur permainan, kapan harus nyerang, kapan harus buka ruang. Ini kan harus benar-benar dipelajari nih dengan gaya main Tom Haye yang kadang suka kejutan gitu. Nah, masuknya Tom Haye ke Persib ini adalah sebuah keberuntungan bagi Persib di saat Persib memang nggak punya seorang playmaker murni sepeninggal Terence Del Pino. Karena kan Tom Haye ini adalah playmaker murni loh ya. Di Persib sendiri, Persib nggak punya seorang playmaker murni. McLock, Luciano, bahkan seorang William Marsilio itu bukanlah seorang playmaker murni. Ya, meskipun banyak yang bilang katanya Tom Haye main di Indonesia penurunan karir. Kalau bahasa ini enggak sih, dengan usia seperti ini meskipun dari segi fisik dan juga kecepatan mungkin sudah menurun, tapi visi permainan Tom Haye buat kami ya, dia ini pemain yang bukan kaleng-kaleng. Intinya di 12 hari ini, kalau dengan masuknya pemain-pemain baru ya, harus segera dibenahi sistem permainan Persib. Karena di 3 laga awal Persib itu seperti apa ya? Kayak tim yang baru dibentuk, acak-acakan, gak ada pola permainannya. Yang ketiga, kita akan lihat siapa yang akan masuk selanjutnya di Persib dan siapa yang akan keluar. Oke, kalau misalnya Dado yang keluar ya, katanya Dado kan akan dipinjamkan ke Maluku United. Tapi kalau penggantinya seperti Joy Pelupesi sih, kami pikir ini penggantian yang sangat luar biasa. Karena memang Persib butuh sosok seorang breaker alias gelandang pengangkut air yang memang ini tipikalnya Joy Pelupesi. Karena ya kita nggak bisa memungkiri di Persib meskipun ada McLock dan Luciano, tapi tipikalnya bukan seorang breaker ya, bukan seorang gelandang pengangkut air ya. Bahkan kalau kami pribadi menilai ya, Luciano dan McLock ini nggak bisa ditampilkan secara bersama karena tipikal dua pemain ini sama, akhirnya saling menumpuk kan. Jadi kalau misalnya Hodak mau berjudi, seandainya saja Joy Pelupesi beneran masuk ya, memang salah satu harus ada dikorbankan. Karena kalau kami pribadi seandainya Joy Pelupesi masuk ke Persib ya, pilihannya cuma antara Pelupesi, Klok dan Haye yang dipasang di tengah. Karena ini udah pas nih kalau Pelupesi, Klok dan Haye ini ditaruh di tengah, ini udah satu irama ya. Joy Pelupesi sebagai breaker atau pemotong, McLock yang alirkan bola, sementara
Tom Haye yang mengatur irama permainan. Yang keempat yang harus dilakukan di 12 hari pasca ditundanya laga lawan Borneo tentu saja adalah latihan tendangan bebas dan tendangan penalti. Di Persib itu setahu kami ya banyak banget pemain-pemain yang memiliki tendangan-tendangan jarak jauh yang kuat loh, seperti William Marsilio, William Barros, Ramon Tanque, ditambah penyerang baru siapa ya, Edward Jung ya. Ini tuh pemain-pemain yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat keras loh ya, tapi harus diasah, karena kalau nggak diasah, sekuat apapun, sehebat apapun, sebagus apapun skill mereka, kalau nggak diasah ya percuma saja. Sama dengan latihan tendangan penalti, meskipun kelihatan sepele, tapi kalau nggak sering diasah atau dilakukan dalam latihan, ya terbukti kemarin 2 penalti gagal semua. Dan kalau benar pemain-pemain yang dirumorkan ke Persib ini jadi ke Persib, ya inilah mungkin beginilah formasi yang ideal buat kami di 2 kompetisi yang akan dijalani Persib. Kalau kiper itu terserah mau pakai Teja ataupun Adam Zibek ya, buat kami sama aja, kualitasnya sama ya. Kalau back tengah pun ini boleh-boleh saja pakai Julio Cesar dan Patricio Matricardi, atau Julio Cesar ataupun juga Barba. Yang penting masih ada si Julio Cesarnya ya. Nah, back kiri dan kanan, karena di Liga ada regulasi U23 ya, otomatis kalau di Liga mungkin Panas Putros di kiri, Kakang di kanan. Tapi kalau di AFC karena nggak ada regulasi U23-nya, ya di kiri Fran Putros, di kanan mungkin bisa Asnawi kali ya. Untuk lini tengah ya, kalau Joey Pelupessy masuk ya jelas ya, 3 di tengah adalah Joey Pelupessy, Maklok dan juga Tom Haye. Nah, untuk sisi depan sih 3 pemain, meskipun ada Edward Jung juga nanti, tapi kami tetap milih ujung tombak adalah Ramon Tanque karena kuat dalam bola dalam melindungi bola ya. Sementara kiri dan kanan kami pilih Sadil Ramdhani dan Beckham Putra. Itu kalau kami loh ya. Lalu bagaimana dengan Borneo FC? Usai laga ini ditunda, apa yang harus dibenahi? Kami pikir nggak perlu ada yang banyak diperbenahi sih dari Borneo FC, karena lawan selanjutnya juga cuma PSIM Jogja ya, yang meskipun away ke Jogja, tapi secara materi kami pikir Borneo FC masih unggul dibandingkan PSIM Jogja. Jadi mungkin ya nggak terlalu banyak yang harus dibenahi juga oleh Fabio Lefundes di Borneo FC, karena ya kalau head to head kami pikir Borneo masih unggul lah dibanding PSIM. Sementara bagi PSM Makassar, kami pikir dengan ditundanya laga ini juga sedikit keuntungan juga bagi PSM Makassar, karena kan lawannya Persebaya. PSM memang di 3 laga belum terkalahkan, tapi pun belum meraih kemenangan. Bahkan skornya pun identik 1-1 semua. 1-1 lawan Persijap, 1-1 lawan Bayangkara, 1-1 lawan Semen Padang. Nah, apa jadinya kalau di laga ini lawan Persebaya dan ternyata Persebayanya lagi ngamuk, kalah? Otomatis kan akan down lagi kan. Makanya ini ada keuntungan juga, karena laga selanjutnya PSM Makassar ini akan mungkin akan lebih mudah lagi ya. Nah, Persebaya adalah tim yang mungkin paling merasa dirugikan dengan ditundanya pekan keempat ini. Sebab Persebaya kan lagi on fire nih, usai ngebantai Bali 5-2, yang artinya semangat mereka masih menggebu-gebu nih. Ditunda, hilang deh akhirnya. Semangat mereka harus tertunda lagi. Atau istilah kasarnya, mereka harus merestart ulang nih strategi apa yang akan dipakai lawan PSM Makassar. Terus ketika ditunda, lawan selanjutnya yang dihadapi adalah Persib Bandung. Oke, sistem permainan pun dan skema latihan pun ini pasti akan dirombak total. Ini yang membuat Persebaya itu merasa mungkin sangat dirugikan dengan yang namanya penundaan di pekan keempat ini. Apalagi Persebaya kan di pekan kelima nanti harus away ke Bandung ya, lawan Persib Bandung. Jadi kalau di pekan 4 ini ya, ada tim yang dirugikan, ada tim yang diuntungkan. Yang dirugikan mungkin tentu saja adalah tuan rumah, karena udah jual tiket tapi ternyata nggak jadi laganya. Tim away juga rugi, udahnya berangkat jauh-jauh ongkos gitu kan, akhirnya dibatalkan, balik lagi juga. Terus juga tim-tim lain juga akan ya lagi on fire ya, mungkin akan merasa jengkel juga, kita lagi semangat-semangatnya ternyata nggak jadi main, akhirnya kan bisa jadi goyah juga. Dari Arema, cederanya Ahmad Maulana Syarif sempat membuat Arema ingin meminjam bek kanan Persib, Henhen Herdiana.
Tapi kabarnya Persib justru meminjamkan Hen ke Persik Kediri. Selain itu Persik Kediri pun kabarnya mendapatkan William Lugo dari PSBS Biak. Dari Bayangkara FC, Bayangkara FC resmi meminjamkan striker asing asal Serbia Dejan Rakic ke Persita Tangerang. Selain itu, Persita pun kabarnya resmi meminjam Deddy Kusnandar dari Persib. Dado yang awalnya diisukan akan dipinjamkan ke Malut United tapi kabarnya justru dipinjamkan ke Bayangkara FC. Dari Persija Jakarta, Persija kabarnya sih membuka opsi nih buat menampung yang namanya bek timnas Indonesia Miss Hilgers. Hilgers sendiri saat ini posisinya serba salah sih di FC20. Di FC20 itu, Hilgers ini udah dicoret nih, tapi nggak dapat klub juga. Ya meskipun sempat tersiar kabar kalau Hilgers ini akan ke FC Telstar di Liga Belanda, tapi ya hingga saat ini belum ada jawaban tuh dari klub Telstar. Lagi pula kan klub Telstar itu mungkin hitungannya lebih rendah ya dibandingkan FC20, sementara Hilgers ini kan maunya main ke klub yang lebih tinggi. Nah, gimana tuh dengan Persija Jakarta? Mau nggak nampung Miss Hilgers ya? Kalau Persija sih mau aja nampung Miss Hilgers asal gajinya dibagi dua. Soalnya dengan harga 112 miliar lebih ya, gaji Hilgers juga bukan kaleng-kaleng. Bisa-bisa bangkrut Persija kalau ngegaji Hilgers secara full. Gimana nih? Jadi nggak tuh pakai Miss Hilgers? Dari Dewa United, ada nama Jonathan. Ini bek kanan asal Brasil, 30 tahun, 176 cm yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah CSKA Moskow di Rusia. Jika jadi, maka Jonathan akan jadi asing ke-9 Dewa United.